salah satu sekte dari aliran agama Buddha yang dianggap sebagai sekte pemakan manusia. Sekte ini tidak lain dan tidak bukan adalah sekte Agori. Di India begitu banyak kepercayaan, termasuk sekte-sekte tertentu. Salah satu dari sekte tersebut adalah sekte Agori, yang dimana sekte ini disebut sebagai salah satu sekte kanibal pemakan manusia beserta kotoran-kotorannya. Nama Agori ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu diartikan sebagai tak menakutkan atau tidak menakutkan, di mana api ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan ataupun realita di lapangan. Sekte Agori ini terkenal dengan kanibalismenya. Daging yang mereka makan adalah daging orang yang meninggal, otaknya beserta dari fesnya atau kotoran-kotorannya. Hanya dari pihak pria atau hanya orang pria yang bisa masuk ke dalam sekte ini. Tidak hanya memakan daging kotoran ataupun otaknya, tapi juga sekte ini memakan yang namanya kremasi atau amputasi, pembakaran si mayat tersebut. Ada banyak sekali orang yang salah kaprah mengenai sekte ini. Meskipun banyak disalahpahami oleh orang, rupanya mereka hidup sangat sederhana dan memiliki kelompok yang terbilang cukup kecil, dan mereka tidak menuntut apapun atas apa yang terjadi pada kehidupan mereka. Mereka ini tidak tertarik kepada uang, tidak seperti orang-orang yang meniru sekte ini untuk mendapatkan uang dari para turis yang lewat ataupun yang berkunjung ke dalam area tertentu. Sekte ini justru mendoakan kesejahteraan untuk seluruh hal atau seluruh umat yang ada di muka bumi, di mana sekte ini adalah penyembah setia yang mengabdikan seluruh kehidupannya untuk Dewa Siwa, dewa penghancur alam semesta, bisa dikatakan seperti itu. Kali ini saya akan membahas beberapa poin mengenai sekte Agori ini. Poin yang pertama adalah hubungan sosial sekte Agori. Seperti apa hubungan sosial dari sekte ini? Sekte Agori ini sebenarnya menyerap ajaran Hindu dan memuja Dewa Siwa. Seperti yang saya jelaskan tadi, sosok dewa perusak alam semesta. Walau menyerap ajaran Hindu, sekte Agori tidak diakui oleh penganut agama Hindu lainnya di daerah tempat mereka tinggal. Alasannya, sekte Agori ini tidak dianggap adalah karena kepercayaan mereka bahwa keimanan bisa lebih kuat jika memakan jenazah dari orang lain. Dengan memakan jenazah manusia, sekte Agori percaya bahwa mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan yang disebut Dewa Siwa tadi, sebagai cara merangkul kematian dan membantu menjadi jelmaan dari Dewa Siwa itu sendiri. Jadi paham inilah yang membuat mereka tidak diakui oleh penganut agama Hindu di sekitarnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekte yang dikenal sebagai pemakan tubuh manusia ini, meskipun ada beberapa bagian tubuh yang tidak bisa dimakan atau tidak boleh dimakan oleh sekte ini, tapi sekte ini akan menjadikan bagian-bagian yang tidak boleh dimakan itu adalah sebagai pernak-pernik, sebagai hiasan ataupun sebagai media dari kepercayaan yang mereka anut. Alasan terbesar mereka yang hidup di sepanjang sungai Gangga biasanya karena pada aliran sungai tersebut banyak sekali mayat-mayat yang berserakan, yang dimana mayat itu tidak dikremasi tapi dibuang begitu saja oleh keluarga mereka karena keterbatasan ekonomi. Seperti itu. Adapun salah satu ciri yang mencolok dari sekte Agori ini adalah badan mereka yang banyak sekali diselimuti oleh abu-abu kremasi yang berwarna putih. Menurut dari sekte Agori sendiri, abu kremasi ini bisa menjadi pelindung mereka agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang menular. Sekte Agori ini diperkirakan bukanlah sebuah aliran kuno karena baru muncul
pada abad ke-18. Walau begitu, sekte Agori ini juga diketahui menyempurnakan aliran-aliran sebelumnya dari suku Kapalika yang pernah ada di sekitaran India ini pada abad ke-7. Kemampuan intelektual mereka juga sangat beragam, dari kasta yang terendah ya, juga dalam tahap intelektual yang sangat tinggi, di mana salah satu dari penganut sekte Agori ini juga pernah menjadi penasihat tinggi dari seorang raja Nepal. Kemudian kita beralih kepada poin yang kedua, teman-teman, di mana sekte Agori ini menolak konsep yang namanya baik dan buruk. Jadi mereka beranggapan bahwa semua yang ada di muka bumi ini berasal dari sesuatu yang baik, kemudian bereformasi menjadi sesuatu yang jahat. Itu adalah konsep dari baik dan buruk menurut dari suku atau sekte Agori ini. Prinsip dasar praktek dalam sekte ini adalah melampaui kemuliaan untuk mencapai pencerahan spiritualis dan manunggal, atau dalam bahasa Sanskerta, bahasa Jawa tentunya, kita mengenal manunggaling kawulan Gusti atau menjadi satu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dalam konteks dari sekte Agori ini adalah manunggal tersebut adalah menyatu dengan Dewa Siwa itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya adalah mereka tidak mengenal atau tidak ada rasa kebencian di dalam diri mereka. Mereka dikenal sebagai masyarakat atau kelompok yang tidak ingin mencari sebuah keributan kepada orang lain. Mereka menganggap semua makhluk yang ada di bumi ini itu setara derajatnya. Tidak ada kasta ataupun tingkatan dalam kalangan manusia ataupun mereka dengan orang lain, seperti itu. Di mana orang Agori ini adalah seperti yang saya katakan tadi, orang yang sangat sederhana, hidup dengan alam dan tidak menuntut apapun kepada pemerintah ataupun orang setempat. Mereka melihat semua yang ada di muka bumi ini adalah sebagai manifestasi dari sesuatu yang agung yang mereka sebut adalah penjelmaan dari Dewa Siwa itu sendiri. Mereka tidak menolak ataupun membenci seseorang atau sesuatu yang tidak suka terhadap diri mereka. Itulah mengapa mereka tidak membedakan antara daging hewan yang disebut dengan daging manusia. Mereka makan apa yang mereka dapat. Pengorbanan hewan yang juga merupakan bagian penting dari ritual mereka. Para pakar juga mengatakan hanya sedikit yang benar-benar menjalani ritual dengan sistem Agori ini. Mereka mengatakan banyak sekali para pendatang atau yang datang ke festival mandi hanya untuk mengetahui keseharian dari sekte Agori ini. Mereka mengatakan sebagian berperilaku seperti orang Agori hanya untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk mendapatkan uang dari para turis, yang dimana kalau suku Agori sendiri adalah tidak menginginkan uang. Dia hanya fokus untuk memuja Dewa Siwa dan mencari kemurnian abadi di dalam dirinya. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat adalah tidak adanya seks sesama jenis, tidak seperti sekte-sekte yang lain yang dimana mereka menghalalkannya untuk seks bebas atau sesama jenis atau yang lain, tapi tidak untuk sekte ini. Di dunia ini banyak sekali teman-teman, miliaran orang penganut Hindu, namun mereka tidak mengikuti aliran satu saja. Ada berbagai macam aliran termasuk dari sistem Agori ini. Ada nabi ataupun kitab suci yang diambil oleh sekte Agori ini. Sangat sulit untuk memperkirakan berapa jumlah yang pasti orang ataupun kelompok yang mengikuti sekte ini. Namun dari berbagai sumber ada yang mengatakan bahwa sekte Agori ini hanya berjumlah sekian ribu saja. Bahkan sebagian orang besar dari India sendiri yang biasa melihat dari para petapa ataupun sekte ini menjadi sesuatu yang menakutkan untuk bertemu dengan sekte ini karena penampilannya yang ekstrim dan juga beberapa berita yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat India itu sendiri. Mereka bahkan melakukan ritual ini sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Dewa Siwa. Tapi tetap ya, mereka melarang untuk berhubungan seks sesama jenis. Bahkan di saat jasad mereka meninggal, jasad mereka yang tidak disantap oleh kebanyakan
berita yang beredar, tapi justru dari orang yang meninggal dari sekte Agori ini akan dikubur atau dikremasi seperti halnya orang-orang pada umumnya, seperti itu. Kemudian yang poin terakhir adalah mengenai jasa sosial dari sekte Agori ini. Dalam beberapa puluh tahun belakangan ini, tradisi Agori ini mulai bersentuhan dengan yang namanya gerakan arus utama, dan mereka mulai melakukan layanan penyembuhan kepada pasien yang datang dengan segala masalahnya. Meski orang Agori ini bekerja dengan mereka yang dianggap paling hina di kalangan bangsa manusia, mereka tidak takut kematian, teman-teman. Dan orang Agori ini justru berada di tingkat yang melampaui dari rasa ketakutan itu sendiri. Banyak sekali pasien yang dilantarkan oleh keluarga mereka, kemudian diambil atau dibantu penyembuhannya oleh sekte Agori ini, atau istilahnya dirawatlah oleh sekte Agori ini. Kemudian pasien yang datang ini akan diberikan pelayanan atau akan diterapi sebagaimana terapi-terapi yang ada pada penyembuhan metafisika yang sudah ada sebelumnya. Pengobatan dan pemberkatan digabungkan menjadi satu. Sebagai orang Agori sudah menggunakan telepon atau seluler untuk bisa bertransaksi dengan orang yang pada umumnya, seperti itu. Dan ada pula yang sebagian dari mereka juga menggunakan baju ataupun menggunakan pakaian seperti orang lain untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit dengan rasa yang ikhlas ataupun dengan ketulusan hati. Jadi jasa mereka ini sangat banyak dan beragam, seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai poin-poin yang memang tidak banyak orang mengetahui mengenai salah satu sekte Agori ini. Jadi kalau teman-teman punya referensi lain ataupun teman-teman punya pandangan lain, silakan teman-teman komentar di kolom komentar mengenai salah satu sekte yang saya bahas kali ini. Terima kasih, sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.